semuanya. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman, karena saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19. Video kali ini saya akan memberikan pengetahuan mengenai uji homogenitas menggunakan SPSS. Tapi sebelumnya saya juga akan menjelaskan tentang apa itu uji homogenitas, uji homogenitas itu digunakan untuk apa, dan cara uji homogenitas menggunakan SPSS. Jadi buat teman-teman semua, tonton video ini sampai akhir ya. Jadi teman-teman semua, sebelum kita belajar bagaimana cara menguji homogenitas menggunakan SPSS, alangkah baiknya dulu kita memahami apa itu uji homogenitas, konsep dasarnya bagaimana, digunakan untuk apa, dan dasar pengambilan keputusannya bagaimana. Lanjut, jadi yang pertama, konsep dasar. Uji homogenitas merupakan suatu uji yang digunakan untuk mengetahui bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki varian sama atau yang biasa kita sebut dengan homogen. Pengujian ini merupakan persyaratan sebelum melakukan pengujian yang lain, misalnya uji t-test dan uji ANOVA. Pengujian ini digunakan untuk meyakinkan bahwa kelompok data memang berasal dari populasi yang memiliki varian yang sama atau homogen. Selanjutnya, dasar pengambilan keputusan. Yang pertama, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka distribusi data adalah homogen. Sedangkan yang kedua, jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka distribusi data adalah tidak homogen. Nah, setelah kita memahami konsep dasar dari uji homogenitas, dasar pengambilan keputusannya, sekarang kita akan masuk ke data yang akan kita uji homogenitasnya. Nah, di sini sudah tampak ya teman-teman semua. Di sini ada dua data, di mana ada nilai mahasiswa pagi dan nilai mahasiswa sore, di mana masing-masing terdapat 20 responden. Untuk mempermudah kita dalam menguji homogenitas menggunakan SPSS, kita kode saja untuk dua data tersebut ini ya teman-teman. Untuk yang nilai mahasiswa pagi, di sini kita tulis kelas pagi. Kita kode dengan angka 1. Karena jumlah respondennya 20, maka kita kode semua angkanya 1. Sebanyak 20 responden. Nah, untuk yang kelas sore, sama kita kode, namun kodenya berbeda. Kita pakai angka 2. Nah, karena jumlahnya sama 20 responden, maka yang kelas sore kita kode 2 juga sejumlah 20. Selanjutnya teman-teman, untuk kita menguji homogenitas, di sini ada hasil nilai mahasiswa, yaitu gabungan dari nilai mahasiswa pagi dan nilai mahasiswa sore. Kenapa digabung? Untuk mempermudah dalam kita menguji homogenitas menggunakan SPSS. Yang pertama, kita copy dulu nilai mahasiswa pagi, kita paste ke sini. Selanjutnya, nilai mahasiswa sore kita copy juga. Kita paste di bawahnya. Ingat teman-teman, kita nge-paste-nya di bawahnya. Kita jadikan satu jalur. Ya teman-teman, di copy di bawahnya, bukan di sampingnya. Kita jadikan satu jalur. Selanjutnya, untuk kelas juga sama teman-teman. Untuk kelas pagi dulu, kita copy. Selanjutnya, yang kode kelas sore, kita copy juga. Dan diletakkan di bawahnya teman-teman. Ingat, di bawahnya teman-teman ya, bukan di sampingnya. Nah, setelah diperoleh data seperti ini teman-teman, data inilah yang nanti akan kita gunakan untuk uji homogenitas menggunakan SPSS. Sekarang kita pindah ke SPSS ya teman-teman. Oke, jadi ini merupakan tampilan dari SPSS teman-teman. Bagi teman-teman yang belum pernah menggunakan SPSS, ini merupakan tampilan utama yang akan disajikan
ketika kalian membuka aplikasi SPSS. Di pojok kiri bawah, kalian bisa melihat ada data view dan juga variable view. Di mana untuk mengerjakan kita membuka variable view terlebih dahulu. Di sini di variable view ada name, type, which, decimal, label, values, missing, column, alias, measure, dan juga rule. Di mana di nama kita tulis nilai. Di nama yang pertama kita tulis nilai, dan baris kedua kita beri tulisan kelas. Ya, secara otomatis akan keluar tampak seperti ini, teman-teman. Selanjutnya, pada kolom desimal, di sini tertulis 2, kita ganti 0, teman-teman semua. Untuk apa? Untuk memudahkan kita dalam pengerjaan selanjutnya. Biar angkanya itu tidak ada 0,0, atau 0 di belakang koma. Selanjutnya, di sini ada label. Di label kita tulis hasil nilai. Dan untuk label kelas kita samakan, kita tulis kelas. Pada bagian values, karena tadi kelasnya kita kode, maka values-nya kita pilih tanda titik 3. Untuk value yang pertama kita tulis kodenya 1, labelnya kita tulis kelas pagi. Sesuai dengan perjanjian kita di awal tadi ya teman-teman, bahwa ya untuk kelas pagi kita kode 1 dan untuk kelas sore kita kode 2. Selanjutnya, setelah kita tulis value-nya 1, labelnya kelas pagi, kita klik add, teman-teman. Setelah tampak seperti ini, kita ganti value-nya, kita tulis lagi 2 dengan label kelas sore. Kita add lagi, teman-teman, lalu kita OK. Pada bagian measure, kita pilih skala. Keduanya kita pilih skala. Dan hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita menuju data view. Nah, di data view ini sudah ada tulisannya nilai dan juga kelas. Di mana ini nanti diisi data pada bagian Excel tadi, teman-teman ya. Kita ke Excel-nya dulu. Nah, data ini tadi, teman-teman, yang sudah kita gabungkan, ini yang akan kita copy ke SPSS. Kita copy, setelah itu kita kembali ke SPSS dan mempaste data ini. Kita paste di sini, teman-teman. Nah, nilainya seperti ini, teman-teman. Bisa nampak ya, teman-teman, di layar, bahwa nilainya sudah berpindah ke sini, dan kita lihat apakah benar jumlah respondennya 40. Ya, benar teman-teman. Di sini menunjukkan respondennya 40 seperti yang kita gunakan. Setelah itu teman-teman, kita beralih ke analyze. Kita pilih analyze. Kita pilih compare mean. Setelah itu kita pilih one way ANOVA. Dan di sini nampak ada dependent list dan juga faktor. Pada dependent list kita masukkan hasil nilai dengan mengklik ini. Dan untuk faktor kita masukkan kelas. Kita klik ini. Setelah seperti ini, kita pilih option, kita centang pada bagian homogeneity of variant test. Jangan lupa teman-teman, dicentang pada bagian homogeneity of variant test. Setelah itu, continue. Setelah kita continue, kita OK, lalu tunggu hasilnya keluar. Nah, jadi teman-teman, yang nampak di layar ini merupakan hasil dari uji homogenitas menggunakan SPSS. Di mana di sini yang kita lihat adalah di sini ada test of homogeneity of variant. Di mana nilai signifikannya menunjukkan nilai 0,752. Nah, sekarang kita kembali ke PPT yang tadi, teman-teman. Oke, di sini menunjukkan jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, maka homogen. Dan jika nilai signifikannya lebih kecil 0,05, maka tidak homogen. Dan bisa kita lihat tadi ya teman-teman, hasilnya 0,752. Maka lebih besar dari 0,05 dan hasilnya homogen. Sekarang kita interpretasi hasil. Berdasarkan
berdasarkan output SPSS tersebut didapatkan hasil signifikan 0,752. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikannya lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa varian dari data tersebut adalah homogen, atau dapat dikatakan bahwa data tersebut sama. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Dan juga kalau misal ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komen. Jangan lupa untuk di like, subscribe, komen, dan juga di share ke teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.